Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asriani, NIM 1084111000324. Program Studi Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan COBIP 4.1 dan COBIP 5. Dua kerangka kerja penting ini dalam tata kelola teknologi informasi yang sering digunakan dalam dunia industri maupun akademik. Yuk simak video berikut. Apa sih itu COBIP 4.1? Jadi COBIP 4.1 itu Control Objective for Information and Related Technology versi 4.1. Ini adalah sebuah kerangka kerja tata kelola TI atau teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Action. Tujuan utama COBIP 4.1 itu adalah membantu organisasi dalam menjamin kualitas, kontrol, dan keandalan layanan TI atau teknologi informasi, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis. Nah, tujuan utama COBIP 5.1 itu adalah memberikan kontrol yang efektif atas teknologi informasi. Yang pertama, menyelaraskan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua itu meningkatkan efisien dan efektivitas layanan teknologi informasi. Yang ketiga itu menyediakan metrik dan model kematangan untuk mengevaluasi kinerja proses teknologi informasi atau TI. Adapun cangkupan dan pendekatannya COBIP 4.1 itu, yang pertama fokus pada kelola TI atau governance dan kontrol TI, teknologi informasi. Yang kedua berorientasi pada manajemen proses TI dengan 34 proses. Yang ketiga itu lebih banyak digunakan untuk audit dan kompleks, misalnya SOX dengan PCI sampai dengan DSS. Selanjutnya COBIP 4.1 dibagi menjadi 4 domain utama dan 34 proses. Domainnya itu yang pertama PO atau Plan and Organize. Ini adalah perencanaan strategi TI, tata kelola dan manajemen proyek. Nah, yang kedua itu AL atau Acquire and Implement. Ini adalah akuisisi teknologi baru dan penerapan solusi TI atau teknologi informasi. Yang ketiga itu DS, Deliver and Support. Ini pengiriman layanan teknologi informasi, dukungan teknis, keamanan, dan pemulihan. Yang terakhir itu ME, Monitor and Evaluate. Ini adalah pemantauan kinerja atau audit dan kepatuhan terhadap kebijakan. Sekarang penilaian proses maturity atau model, yaitu setiap proses di COBIP 4.1 dapat dievaluasi menggunakan model tingkat kematangan dengan 0 sampai 5 untuk mengetahui seberapa baik organisasi dalam menerapkan proses TI tersebut. Selanjutnya COBIP 5. COBIP 5 adalah versi yang lebih maju dan menyeluruh dari kerangka kerja COBIP yang diluncurkan pada tahun 2012 oleh ISACA. COBIP 5 menggabungkan tata kelola dan manajemen TI dalam satu kerangka kerja terpadu dan lebih fokus pada penciptaan nilai bisnis serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Adapun keunggulan COBIP 5 yaitu yang pertama menyatukan tata kelola dan manajemen dalam satu sistem terpadu. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai framework dan standar global seperti ITIL, ISO, atau TOGAF atau TOGAF. Terus yang ketiga itu memfokuskan pada penciptaan nilai bisnis, pengelolaan risiko, dan pengoptimalan sumber daya. Keempat itu desain fleksibel untuk organisasi dari semua ukuran dan sektor. Selanjutnya prinsip COBIP 5 terbagi menjadi 5. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan stakeholder needs. Ini semua keputusan dari TI harus mengacu pada nilai bisnis dan kebutuhan stakeholder. Yang kedua itu mencangkup keseluruhan organisasi, tidak hanya bagian TI tetapi semua departemen terkait. Terus yang ketiga itu menerapkan satu kerangka kerja terpadu, menggabungkan berbagai standar dan praktik terbaik. Yang keempat, pendekatan holistik,
atau mengendalikan 7 enabler atau itu yang termasuk pendorong seperti proses, budaya, informasi, dan sebagainya. Nah, yang kelima itu memisahkan tata kelola dan manajemen. Ini itu governance mengarahkan dan memantau manajemen melaksanakan kegiatan tersebut. Perbandingan lengkap COVID 4.1 dengan COVID 5 itu bisa dilihat dari sini. Tadi sudah saya jelaskan, jadi kalau kalian ingin melihat lebih lengkapnya ada di sini. Jadi kita bisa simpulkan dari COVID 4.1 dengan COVID 5 itu, COVID 4.1 merupakan kerangka kerja yang bagus untuk pengelolaan TI dari segi pengendalian dan efisien proses. Namun kebutuhan zaman dan berkembang peran TI yang makin strategi mendorong perlunya kerangka yang lebih komprehensif dan fleksibel. Itulah mengapa COVID-5 dikembangkan. Nah, COVID-5 ini menjadi kerangka kerja modern yang bukan hanya mengontrol TI, tetapi juga mengarahkan TI agar bisa menambah nilai bisnis, menjaga keamanan dan kepatuhan, serta mengoptimalkan sumber daya TI yang tak terbatas. COVID-5 ini tidak hanya memandu bagaimana TI dikelola, tetapi juga bagaimana TI harus dijalankan untuk kepentingan seluruh organisasi. Demikian penjelasan mengenai perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Adapun kekurangan atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa menambahkan pemahaman kita tentang bagaimana tata kelola TI terus dikembangkan dan menjadi semakin strategis dan mendukung tujuan organisasi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Bye-bye.